budaya organisasi itu ada yang kuat, ada yang lemah ya. Nah, kalau yang kuat berarti kan dipegang erat tuh sama anggota organisasi atau karyawan-karyawannya ya. Mempengaruhi sekali gitu ya kepada para anggotanya. Kekuatan dari si budaya mempengaruhi organisasi itu dipengaruhi oleh banyak hal, terutama di sini adalah ukuran dari organisasi ya. Biasanya semakin besar organisasi semakin sulit, enggak membuat solid gitu loh. Jadi culture-nya agak susah nih, kayak negara nih kan. Susah nih kita membuat budaya sebuah negara yang kuat gitu, agak susah. Makanya butuh waktu lama. Ini kalau kita lihat negara-negara maju itu rata-rata negara-negara tua kan, ya enggak? Ada negara-negara muda, tetapi biasanya mereka punya secara individu mereka punya terikat embedded dengan background dia yang lain. Misal contoh ya, Amerika kan sudah dari 300 tahunan ya. Mereka dulu perang saudara dulu segala macam, udah cukup lama lah membentuk budaya bersama yang kuat. China juga ya. Kemudian apalagi tuh Jerman juga sama Jepang, wah mereka ratusan tahun umurnya gitu ya. Negaranya loh ya. Meskipun pernah berbentuk pemerintahan yang berubah, ada yang kerajaan, jadi republik dan sebagainya. Tetapi intinya mereka punya budaya, culture yang di-share bersama-sama dan dipegang bersama-sama, mempengaruhi mereka semua dalam bertindak dan sebagainya ya. Nah itu pengaruh age of organization, ukurannya dan juga umurnya, umur dari si organisasi itu. Nah, tapi ada juga yang muda. Contoh Singapura ya enggak? Negara Singapura itu kan muda negaranya tahun 84 ya kalau nggak salah ya. Berdirinya, tapi langsung jadi negara maju gitu. Kalau kita lihat backgroundnya apa? Mereka pendatang semua kan, ya enggak? Yang aslinya mungkin orang Melayunya sedikit. Yang membentuk negara itu pendatang semua, orang-orang Chinese dan Indians, itu mereka pendatang semua dari negara asalnya yang sudah punya common beliefs, common values yang kuat, strong gitu ya. Sehingga di situ dia tinggal menerapkan, menginstall saja. Sehingga kemudian menjadilah sebuah organisasi yang kuat. Nah, kemudian turnover nih. Employee turnover itu pengaruh ya rate-nya. Kalau terlalu sering keluar masuk nih orang anggota baru yang lama keluar, diganti sama yang baru, ini semakin sulit membentuk budaya organisasinya. Di turnover-nya tinggi, kemungkinan budaya organisasinya akan kurang kuat ya. Karena kan untuk orang-orang baru masuk itu untuk bisa memahami dan mengadopsi budaya organisasi yang ada itu kan butuh waktu ya enggak. Nah kemudian kekuatan dari budaya originalnya yang aslinya. Jadi original culture di sini karena kan biasanya organisasi itu mengalami perubahan terutama datang orang baru dia bawa value sendiri juga ya enggak, banyak bawa culture sendiri juga. Itu pengaruh kekuatan dari si original culture-nya. Kalau dia kuat, maka kemungkinan yang datang itu akan ikut gitu. Tapi kalau yang originalnya lemah, bisa tergantikan malah gitu. Ini kemudian kejelasan dari values dan beliefs-nya ya. Kalau jelas, mudah dipahami, maka akan lebih kuat ya pengaruhnya. Tapi kalau kompleks, complicated gitu ya, terlalu dalam gitu filosofinya, terlalu sulit diikuti values-valuesnya ya. Misalnya perfection ya, misalnya budayanya itu dia punya values perfection in everything gitu ya, kesempurnaan dalam hak apapun, pekerjaan, sikap itu terlalu berat ya enggak untuk diikuti dan susah dipahami perfection itu seperti apa sih gitu. Nah keuntungannya kalau budaya itu kuat akan menciptakan komitmen yang kuat bagi organisasi ya, bagi si semua karyawan, memperkuat kinerja ya, memudahkan sosialisasi bagi anggotanya. Jadi kalau sudah solid kuat, anggota baru datang aja dia tidak perlu diorientasi pun dia sudah melihat gitu ya, dari apa yang dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang lama di situ ya. By the time dia akan
ya learn and adopt the culture gitu ya. Ini kita lihat nih ada sumber-sumber dari budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu tadi nilai-nilai ya, kemudian apalagi simbol, ritual yang sebagainya tadi itu ya, bagian dari bentuk-bentuk dari budaya organisasi. Itu sumbernya bisa berasal dari si pendirinya, foundernya. Dia punya visi dan misi pribadi, dia punya filosofi dan sebagainya. Ya, bisa juga dari praktek organisasi ya. Jadi bagaimana organisasi itu sudah membuat misalnya guidance ya, atau juga punya sejarah ya. Itu bisa menjadi pembentuk budaya atau culture. Dari perilaku, contoh teladan dari pimpinan, top management. Nah, ada continuation. Tadi kalau tadi sumber, sources, sekarang continuation, keberlanjutan budaya organisasi, supaya budaya organisasi itu berlanjut atau lestari ya. Itu caranya apa? Yang pertama adalah merekrut orang-orang yang punya pemikiran atau mindset yang kurang lebih mirip atau sama atau fit lah, harus cocok dengan budaya organisasi. Itu paling mudah ya, supaya tidak merubah budaya organisasi yang ada, tapi dia adalah langsung mengadopsi ya, atau ya sudah karena sudah sama, mungkin sudah mirip ya, dia sudah pasti akan ikut gitu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada karyawan baru, anggota-anggota baru, supaya mereka bisa beradaptasi dengan budaya organisasi. Oke. Kita lihat nih di sini teman-teman ya. Budaya organisasi. Nah, ini budaya organisasi ya. Apa namanya? Itu ternyata adalah dihasilkan ya, atau di-establish, dibangun ya, dan juga di-maintain itu oleh proses-proses yang ada di sini ya, atau sumber yang ada di sini nih. Sebab-sebabnya lah, ada filosofi dari apa namanya, pendiri organisasi ya tadi. Kemudian kriteria pemilihan untuk karyawan-karyawan baru ya, di sini ada. Itu kemudian akan didukung ya oleh top management ya, untuk kemudian dia bisa memberikan keteladanan misalnya gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai atau budaya organisasi. Kemudian dia akan melakukan sosialisasi terhadap karyawan-karyawan baru ya, supaya bisa beradaptasi dengan budaya organisasi. Maka organisasi, budaya organisasi akan tetap berlanjut atau lestari ya. Untuk pembentukan pun kurang lebih seperti ini prosesnya ya. Nah, ini kita lihat bagaimana para karyawan atau anggota organisasi belajar tentang budaya organisasi dalam hal ini ya. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama dari stories. Jadi bisa jadi ya ada cerita-cerita yang disampaikan, bisa lewat apa namanya, multimedia video, atau misalnya di-sharing ketika ada upacara tadi, ritual, morning briefing di-share ya oleh orang lama gitu ya terhadap orang baru, tentang perjalanan organisasi, sejarahnya ya, jatuh bangunnya dan sebagainya. Itu akan membentuk apa, cerita itu akan membentuk apa, jadi si karyawan baru itu akan belajar, oh tentang organisasi ini begini gitu ya. Itu secara tidak langsung dia akan belajar tentang culture, budaya organisasi. Tadi ritual-ritual ya, aktivitas-aktivitas seperti morning briefing ya, atau apa namanya, employees gathering ya, atau ya gathering lah, besok ada tuh. Bisa memperkuat ya ikatan, juga nilai-nilai dalam organisasi. Secara umum budaya organisasi akan semakin kuat. Simbol-simbol material nih, simbol-simbol fisik ya, material simbol, physical asset distinguishing the organization. Oke. Misalnya apa ya?
Jadi misalnya di sini material simbol. Banyak ya, misalnya tadi ya, bisa terkait dengan lambang-lambang ya, terkait dengan apa namanya? Apa teman-teman? Ya, simbol-simbol secara fisik gitu ya. Yang bisa di bendera tadi, misal logo atau apa gitu, bisa. Dan juga terkait dengan misalnya penggunaan ya ini barang-barang, misalnya contoh ya, misal ya teman-teman ya, kalau organisasi atau perusahaan lah ya, manajernya itu disediakan kendaraan pribadi, kendaraan operasional lah, itu bisa berpengaruh ke budaya organisasi gitu ya. Kalau misalnya level manajer paling bawahnya, supervisor yang sudah dikasih mobil ya, itu akan beda ya dengan misalnya perusahaan yang lain yang level supervisor paling bawah nggak dikasih gitu ya. Mereka baru mulai ngasihnya ketika sudah menjadi manajer, misalnya operasional gitu, sudah manajer lah posisinya, bukan supervisor. Itu kan berbeda ya, budaya organisasinya akan terpengaruh gitu oleh simbol-simbol material ini ya. Kalau misalnya direkturnya pakai Alphard ya gitu, dengan pakai Innova, itu akan beda ya nggak teman-teman, berpengaruh terhadap apa namanya, culture gitu. Oke, simbol fisik, misalnya kalau gedungnya bagus dengan gedungnya jelek, gitu, itu kan pengaruh kepada budaya organisasi ya nggak, kan tadi ada kaitannya dengan apa namanya, persepsi ya nggak, ada persepsinya kan si culture itu. Wah, perusahaan, misalnya kalau Anda kerja nih, wah perusahaan saya keren nih gitu kan. Kenapa keren? Gedungnya bagus ya nggak, ada liftnya gitu kan. Dan juga perusahaan gedungnya bagus tapi nggak ada liftnya, bisa beda kan. Gedungnya bagus, kendaraannya bagus-bagus gitu kan. Nah, itu kan pengaruh terhadap persepsi terhadap organisasi ya. Nah, itu pengaruh nanti ke culture juga. Meskipun ya tidak mutlak gitu. Kemudian dari sisi bahasa, bahasa di sini bukan bahasa dalam pengertian Indonesia Inggris, bukan ya, tetapi lebih ke bahasa simbol lah, simbol bahasa, misalnya akronim, jargon-jargon, istilah ya, atau misalnya tadi yel-yel gitu bisa dimasukkan di situ ya. Kemudian jargon, terutama lah jargon. Jadi misalnya apa sih yang jargonnya inovasi tidak henti, Toyota ya. Nah, itu jargon tuh. Inovasi tidak henti gitu ya. Itu jargon, language. Jadi bagaimana si karyawan tuh belajar tentang budaya organisasi. Ya. Atau misalnya di Apple itu saya pernah dengar si Steve Jobs itu bilang, kalau mereka yang mencintai apa namanya, gadget ya, device lah. Mereka yang mencintai device-nya, misalnya entah gadget itu dalam arti HP-nya atau laptopnya, PC-nya gitu ya, maka dia harus menciptakan sendiri software-nya gitu loh. Jadi dia itu punya jargon gitu ya. Ya, yang paling bagus itu ya kamu bikin hardware dan software sekaligus gitu. Itu mungkin berbeda dengan Microsoft. Itu dia mungkin mau menyindir Microsoft ya nggak. Microsoft cuma bikin software doang kan ya nggak. Tapi kemudian kan dia ngikuti juga tuh bikin Surface, Microsoft Surface tuh hardware ya, apa namanya, laptop ya. Itu jargon ya, contoh gitu. Ya tuh namanya. Jadi nanti culture juga ini akan berpengaruh kepada bukan cuma pada staff ya, pada employees, tapi juga pada manager ya. Di sini saya garis bawahi kata kuncinya di sini ya, aturan yang sederhana supaya bisa maju dalam organisasi adalah temukan jika Anda melakukan apa nih Anda dapat reward.
Nah, itu aja Anda lakukan. Jadi sederhana ya. Kalau Anda bekerja optimal, baik, atau bisa mencapai target, ya maka Anda akan dapat reward, bonus atau apa gitu. Nah, itu aja Anda lakukan, kejar. Cara untuk bisa maju dalam organisasi.